Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah, sekali lagi kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita, yaitu nikmat yang paling besar, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang insya Allah senantiasa ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya ngapunten niki sedikit yang bisa kami sampaikan karena ada keperluan, langsung mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang masa terhentinya wahyu. Masa terhentinya wahyu untuk sementara waktu. Nabi bersabda, ketika aku berjalan-jalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ini suara dari langit, tentunya sanes duduk gitu. Duduk itu sampun umum, tapi karena beliau adalah seorang rasul, jadi ini suara bahasanya suara gaib yang bisa didengar hanya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kami teruskan, aku mendongakkan kepalaku, ternyata malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira, malaikat Jibril yang pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, sedang duduk di atas kursi terapung-apung di antara langit dan bumi. Pun saged bayang nih, jadi duduk di sebuah kursi di antara langit dan bumi. Jadi napa niku ditingali saking ngandap dari bawah dari bumi itu kelihatan terapung-apung. Tapi sekali lagi ini yang saged mirsani namung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus karena beliau seorang nabi, seorang rasul, jadi Allah beri kelebihan bisa melihat hal-hal yang gaib. Sehingga aku merasa takut takut delok malaikat duduk terapung-apung di antara langit dan bumi. Wedi karena malaikat itu sangat besar besar sekali. Bahkan malaikat Jibril ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki 600 sayap. Sayap itu 600, awake pinten itu ageng banget. Lalu aku pulang. Kemudian Rasulullah karena takut pulang. Kemudian aku katakan kepada keluargaku, yaitu istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin, selimutilah aku, karena takut minta diselimuti. Selimutilah aku. Setelah aku diselimuti, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di dalam surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 5 yang artinya, hai orang yang bergemul, jadi orang yang berselimut. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini merupakan sebab musababnya turunnya surat Al-Muddatsir. Jadi runtutan ceritanya kados wau nggih. Rasulullah intinya takut diselimuti. Pada saat beliau berselimut, turunlah surat Al-Muddatsir. Kami lanjutkan yang artinya surat Al-Muddatsir, hai orang yang bergemul atau berselimut, bangunlah. Allah perintahkan beliau untuk bangun, lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah
dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Bapak Ibu rahimakumullah, berarti ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kami ulang, yaitu berilah peringatan. Berilah peringatan. Niki termasuk perintah ya, agar kita memberi peringatan kepada saudara-saudara kita terutama dan kepada orang lain. Tentunya peringatan ini ditujukan ya untuk sesuatu itu agar lebih baik dalam arti baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi meskipun yang kita ketahui itu sedikit, ya, sedikit katakan hanya satu ayat lah, gitu. Satu ayat atau mungkin lebih sedikit lagi ya, itu tetap ada kewajiban, Jadi apa yang kita tahu, orang yang berilmu, orang yang berpengetahuannya, meskipun itu sedikit, itu memiliki tugas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, memberikan kita pengetahuan, ini terlepas dari jumlahnya gitu, terlepas dari kuantitasnya, itu bukan semata-mata. Artinya dengan pengetahuan itu, dengan ilmu itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk memberi peringatan. Kemudian tugas yang kedua, dan Tuhanmu agungkanlah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kita, Allah perintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pripun caranya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak. Yang salah satunya adalah dengan menunaikan sholat, berzikir, berzikir niku nggih, kata zikir setelah sholat atau membaca Al-Quran itu juga termasuk bagian dari zikir. Jadi begitu banyak cara ya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya, senantiasa ingat kepada Allah. Dan tugas yang ketiga, dan pakaianmu bersihkanlah. Ngapunten ada 4, betul-betul 3 atau 4. Ini yang ketiga, dan pakaianmu bersihkanlah. Artinya napa? Bersihkanlah niki tidak harus pakaian yang mahal. Tidak harus pakaian yang wah-wah, tidak harus pakaian yang napa niku bahasane gaya-gayaan boten. Tetapi bersihkanlah, artinya pakaian yang bersih dari najis ngoten nggih. Pakaian yang bersih nggih napa nggih bersih nggih. Monggo lah bisa dibayangkan sendirilah. Artinya nggih dilihat niku bersih, tidak napa niku tidak minimal boten gludut napa ngoten nggih. Jadi ini salah satu perintah ya untuk membersihkan pakaian. Karena bersih itu indah. Lek bersih niku kan ditinggali kan sekeco. Itu lek roket ngoten ya, meskipun itu mahal ya, pakaian mahal tapi reget ya. Dengan pakaian yang sederhana seadanya tapi bersih, tentunya orang akan lebih nyaman, lebih senang melihat yang bersih meskipun itu sederhana. Kemudian perintah yang keempat, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Jadi ini perintah yang keempat. Jadi perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya, itu diperintahkan untuk ditinggalkan. Jadi peruntutannya adalah tadi memberi peringatan ya, ini kaitannya dengan ilmu atau pengetahuan, karena tanpa ilmu, tanpa pengetahuan ya pripun kan tidak bisa memberi peringatan. Atau toh kalau kita memberi peringatan atau memberi wawasan tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, khawatirnya malah salah, malah boten sampai tujuannya. Jadi ini pentingnya ilmu dan pengetahuan. Kemudian napa tadi? Mengagungkan Allah, ya, mengagungkan Allah dengan beribadah, berzikir dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk membersihkan pakaian ya, karena dengan pakaian yang bersih itu orang akan kelihatan lebih indah, lebih nyaman dan lebih dihormati.
Kemudian yang keempat, perbuatan dosa tinggalkanlah, agar kita berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita untuk menghindari dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dosa. Bahkan merupakan tingkatan ya, atau tolak ukur keimanan seseorang ya, itu apabila orang tersebut mampu meninggalkan hal-hal yang sia-sia, artinya hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya di dunia ini dan di akhirat. Meskipun hal-hal itu atau perkara itu termasuk perkara-perkara yang mubah, yang boleh, saja ini boleh, buatan dosa. Tapi apabila kita tinggalkan itu jauh lebih baik dan merupakan tolak ukur ketinggian iman seseorang. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah ya. Sedikit yang bisa kita pelajari bersama satu hadis, semoga bermanfaat, semoga menambah kekuatan iman kita ya, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Semoga mengantarkan kita untuk memasuki surga Allah, surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى